Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Cikal bakal Kerajaan Siak. Pada kurang lebih abad ke-14 di tepi Sungai Siak sudah terdapat sebuah kerajaan yang beribu kota di Gasip. Oleh karenanya, kerajaan ini juga disebut Gasip. Lokasinya berada di hulu Kuala Mandau sekarang. Kini keagungan kerajaan kuno ini tinggal menjadi penuturan cerita rakyat saja. Mereka mengisahkan adanya istana kerajaan yang terletak dalam hutan belantara dan tidak mungkin dijumpai lagi. Ada pula yang konon kerap melihat hanyutnya berbagai perkakas bekas kerajaan Gasip di sungai. Kerajaan ini dahulunya menguasai daerah di sepanjang aliran Sungai Siak, mulai dari bagian yang hulu, yakni Bukit Seliti Tampung dan Bukit Langa Tapung Kanan. Rakyat di Tapung Kanan menuturkan bahwa dahulunya wilayah mereka pernah menjadi bagian kerajaan Gasip. Bukti lain keberadaan kerajaan ini adalah sebilah gagang keris yang dimiliki seorang tokoh bendahara dari Batu Gajah dan perisai kepunyaan bendahara dari Tandun di mana kedua benda tersebut merupakan hadiah Raja Gasip. Kerajaan Gasip sendiri terbagi menjadi dua periode, yakni zaman Hindu-Buddha dan Islam. Mengenai periode Hindu-Buddha sedikit yang diketahui. Salah seorang Raja Gasip Hindu-Buddha ini bernama Badagai. Pada tahun 1433, Gasip, Indragiri, dan Siantan meminta perlindungan ke China, karena adanya ekspansi Malaka yang telah memeluk agama Islam. Sementara itu Majapahit yang biasa menjadi pelindung mereka telah mengalami kemunduran. Sultan Mansur Shah tahun 1444 sampai tahun 1477 mengirimkan pasukan guna menaklukkan Gasip yang dipimpin oleh Sri Awadani. Raja Permaisura dari Gasip dan Perdana Menterinya, Tun Jaya Pakibul gagal menahan serangan Malaka ini sehingga mereka ditawan dan dibawa ke Malaka. Permaisura diperintahkan menganut agama Islam dan kemudian dinikahkan dengan Mahadewi, putri Sultan Mansur Shah. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak bernama Megat Kudu. Sebagai pengganti Permaisura, Megat Kudu diangkat sebagai Raja Gasip dengan gelar Sultan Ibrahim, yang kemudian digantikan oleh putranya bergelar Sultan Abdullah. Raja kecil mendirikan kerajaan Buantan setelah Abdullah mangkat dan Raja Husin menaiki singgasana Siak. Pada tahun 1511, Malaka dikalahkan oleh Portugis dan rajanya melarikan diri ke Johor serta mendirikan kerajaan Johor Riau Lingga. Dengan demikian, dominasi Malaka atas Siak kini beralih pada kerajaan tersebut. Pada tahun 1596 yang berkuasa di Siak adalah Raja Hasan, putra Sultan Ali Jala Abdul Jalil dari Kesultanan Johor Riau Lingga. Sementara itu, saudara-saudara Hasan menjadi penguasa di kerajaan lainnya seperti Raja Hussein yang menjadi raja di Kelantan dan Raja Muhammad yang menjadi penguasa di Kampar. Hingga tahun 1622, Siak masih mempunyai raja-raja yang berasal dari keturunan Johor Riau Lingga. Karena pertimbangan ekonomi, Siak tidak lagi diperintah seorang raja, melainkan oleh seorang syah bandar yang bertugas memungut bea dan cukai atas perniagaan di sana. Sebuah tambang timah ditemukan di Tapung, Siak, pada tahun 1674. Atas penemuan tersebut, kepala suku kawasan Kotoranah, Kebon, dan Giti mengirim utusan pada Belanda di Malaka untuk membicarakan masalah perdagangan timah. Belanda menyambut peluang ini dengan mengadakan perjanjian pada tanggal 14 Januari tahun 1676 dengan kepala suku tersebut, yang isinya menyatakan bahwa Belanda adalah satu-satunya pemegang hak monopoli perdagangan timah di sana. Dengan kata lain, timah yang dihasilkan hanya boleh dijual pada Belanda. Setahun kemudian, atau tepatnya pada 1677, Letnan Henry Timmer diutus melakukan pembelian timah di kawasan tersebut. Ternyata, pada tahun 1683 kembali ditemukan tambang emas di Petapahan sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Itulah sebabnya, Siak makin banyak dikunjungi orang. Sementara itu,
Syah Bandar yang ditunjuk oleh Kesultanan Johor Riau Lingga masih tetap memegang jabatannya hingga tahun 1723. Di bagian tentang Kerajaan Riau Lingga telah dikisahkan mengenai raja kecil yang merebut kekuasaan, tetapi berhasil dihalau oleh Sulaiman, pewaris Kerajaan Johor Riau Lingga dengan bantuan 5 bersaudara dari Kerajaan Luwu, yakni Opu Daeng Manambun, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kemasi. Raja kecil berhasil disingkirkan dan mengundurkan diri ke Bengkalis. Di pulau tersebut raja kecil mendapat dukungan dari para batin atau kepala suku dan diminta menjadi raja mereka. Kendati demikian, raja kecil menolak dan ingin mendirikan kerajaan sendiri di Buantan dekat Sabak Auh Siak. Waktu itu, kawasan tersebut masih berada di bawah Syah Bandar Johor Riau Lingga. Alasan raja kecil memilih Buantan didasari kenyataan makin kuatnya kekuasaan VOC Belanda di Malaka dan nilai strategis daerah tersebut sebagai bagian jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, pada tahun 1723, raja kecil mendirikan kerajaan Buantan dan mengakhiri kekuasaan para Syah Bandar. Gelarnya adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1723 sampai tahun 1748 sama dengan saat masih menduduki singgasana Riau Lingga Johor. Daerah yang dikuasai raja kecil meliputi Gasip, Senapelan, Sejaleh, Perawang, Sakai, Petalang, Tebing Tinggi, Senggoro, Siak Besar, Rempah, dan Betung. Ia berupaya mengatur pemerintahan negerinya dengan sebaik mungkin, agar dapat bertahan menghadapi ancaman Belanda. Angkatan perang diperkuatnya dengan mengangkat Datuk Laksamana Raja di laut sebagai panglima. Setelah armada perangnya dirasa cukup kuat, raja kecil meluaskan wilayahnya hingga ke Rokan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko. Bahkan, ia 2 kali mengirimkan pasukannya berperang melawan orang-orang Bugis, yakni pada tahun 1724 dan 1726, di mana pada kesempatan itu, raja kecil berhasil membunuh Daeng Perani, salah seorang di antara 5 bersaudara Bugis yang pernah memusuhinya. Angkatan laut raja kecil kerap muncul di perairan Malaka guna menyokong siapa saja yang memusuhi baik Belanda maupun orang-orang Bugis. Ketika raja kecil mangkat, yang seharusnya menggantikannya adalah putranya bernama Tengku Alam, tetapi ia gugur dalam peperangan melawan Portugis. Sebagai gantinya, yang diangkat sebagai raja adalah adik Tengku Alam bernama Tengku Buang Asmara. Berdiri dan berkembangnya Kerajaan Siak Sri Indrapura. Babak baru perkembangan kerajaan ini berlangsung pada tahun 1750. Ketika Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah memindahkan ibu kotanya dari Buantan ke Mempura. Sungai Jantan diubah namanya menjadi Sungai Siak dan semenjak itu nama kerajaan diganti menjadi Siak Sri Indrapura. Berkat keahliannya berdiplomasi, Belanda berhasil mendapatkan izin mendirikan kantor perwakilan dagangnya di Guntung, yakni sebuah pulau di muara Sungai Siak. Kantor perwakilan dagang itu siap dibangun pada tahun 1756. Meskipun demikian, Belanda dengan diam-diam menaruh persenjataan dan perlengkapan perangnya di sana. Setelah berhasil menghimpun kekuatan di Guntung, Belanda mulai mengganggu pelayaran kawasan tersebut. Bahkan para pedagang yang hendak berniaga di Siak diharuskan membayar cukai pada Belanda. Nelayan-nelayan hanya diperbolehkan menjual ikan pada Belanda yang bercokol di Guntung, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Tindakan Belanda ini terdengar sampai ke telinga Sultan, sehingga beliau terdorong mengusir Belanda dari wilayah kekuasaannya. Dengan menggunakan tipu muslihat, Sultan berhasil memasuki benteng VOC pada tahun 1760 dan membunuh semua orang yang berada di dalamnya. Guntung berhasil dikuasai kembali oleh Siak. Tentu saja, Sultan telah memperhitungkan bahwa Belanda pasti akan melakukan pembalasan. Karena itu, ia membangun berbagai kubu pertahanan di Siak dan menyiagakan kapal perangnya di sungai.
Kubu-kubu pertahanan tersebut dipimpin oleh Panglima Besar Tengku Muhammad Ali dan dibantu oleh Raja Indra Pahlawan. Belanda berusaha membangun kekuatannya kembali di Siak dengan cara mengadu domba antara Sultan Tengku Ismail yakni Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, memerintah tahun 1765 sampai tahun 1766 atau tahun 1760 sampai tahun 1761, dengan saudaranya bernama Tengku Alamuddin. Belanda menjanjikan akan mengangkat Tengku Alamuddin sebagai Sultan Siak. Pertempuran antara Siak dan Belanda berkecamuk lagi pada tahun 1766. Saat itu, pasukan VOC hampir terpukul mundur, namun pada saat kritis datang surat dari ayah Sultan yang isinya meminta agar pertempuran dihentikan. Ternyata Belanda sebelumnya telah membujuk ayah Sultan agar mengirimkan pesan tersebut. Karena taat pada perintah ayahnya, Sultan menghentikan pertempuran. Selanjutnya, Tengku Alamuddin diangkat sebagai Sultan Siak dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah tahun 1766 sampai tahun 1780 atau tahun 1761 sampai tahun 1766. Ibu kota Siak kemudian dipindahkan ke Senapelan agar lebih dekat dengan lokasi penghasil hasil bumi. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah tahun 1780 sampai tahun 1782, atau tepatnya pada tahun 1782, dibuka sebuah pasar yang sangat luas, yakni di sekitar Kampung Dalam, Kampung Bukit, dan Kampung Baru. Pasar itu kawasannya meliputi daerah Sungai Senapelan hingga Sungai Air Gemuruh atau Tanjung Riau sekarang. Kelak pasar ini diberi nama Bandar Pekan dan akhirnya diubah menjadi Pekanbaru. Semasa pemerintahannya juga dibuat jalan antara Senapelan ke Taratak Buluh di tepi Sungai Kampar. Perdagangan juga semakin ramai, terutama dengan kedatangan orang-orang dari Minangkabau yang lebih senang melalui jalan Taratak Buluh Senapelan ketimbang melewati muara Sungai Kampar yang bergelombang besar, sehingga membahayakan kapal yang lalu lalang di sana. Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah menurut buku sejarah daerah Riau, Wikipedia dan Melayu Online mengejanya Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah, memerintah tahun 1782 sampai tahun 1784 memindahkan ibu kota dari Senapelan ke Mempura demi menghindari perseteruan dengan Sultan Alamuddin. Sultan Yahya tidak lama memerintah dan disingkirkan oleh Said Ali dengan bantuan Muhammad Ali. Said Ali kemudian naik tahta dengan gelar Asaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Balawi tahun 1784 sampai tahun 1811. Pada zamannya, Kesultanan Siak diperluas hingga ke Temiang. Sultan Said Ali merupakan penguasa yang berpandangan maju, jujur, dan adil. Ia juga meningkatkan kekuatan militer Siak. Panglima-panglima perang terkemuka pada masanya adalah Panglima Besar Said Abdurrahman, Tengku Besar Said Ahmad, dan Datuk Laksamana Raja di Laut. Mereka merupakan tokoh kunci dalam perluasan wilayah Siak. Kerajaan Siak kini meliputi Kota Pinang, Pagurawan, Batu Baru, Bedagai, Kualuh, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Temiang, dan Deli. Daerah Kubu, Bangko, dan Tanah Putih yang dulu pernah melepaskan diri dari kekuasaan Siak pada kurang lebih tahun 1778 semasa pemerintahan Raja Kecil, kini ditaklukkan kembali. Sultan Said Ali juga pernah menyerang Kerajaan Sambas di Kalimantan Barat pada tahun 1801, lihat uraian mengenai Kerajaan Sambas. Kerajaan Pelelawan juga tak luput dari serangan Said Ali. Pada tahun 1798, Pelelawan telah menjadi daerah taklukan Siak. Sebagai raja di daerah itu, Sultan mengangkat kemenakannya bernama Tengku Hashim, yang sekaligus juga diberi gelar Raja Muda Siak, menggantikan Said Abdurrahman.
Said Ali mengundurkan diri dari singgasana Siak pada tahun 1811 dan digantikan oleh putranya bernama Tengku Ibrahim, bergelar Asyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin oleh Melayu Online Dieja Khaliluddin. Kerajaan Siak mengalami kemunduran pada zamannya. Pada tahun 1822, ditandatangani kontrak politik dengan Belanda yang menyatakan bahwa Siak tidak akan menjalin hubungan dengan negara-negara lain selain Belanda. Dengan demikian, pengaruh Belanda terhadap roda pemerintahan Siak semakin besar. Kendati Siak telah mengadakan perjanjian pada tahun 1822 yang melarangnya mengadakan hubungan diplomatik dengan negara asing lain, tetapi pihak kerajaan sendiri tidak merasa perlu mematuhinya. Sebagai contoh, pada tahun 1823, Inggris masih mengirim misi ke Siak yang dipimpin oleh Anderson. Tujuannya adalah mengokohkan kembali perjanjian yang telah dibina dengan Inggris pada tahun 1818. Begitu mendengar bahwa Siak mengadakan perjanjian dengan Inggris, Belanda datang ke sana pada bulan Oktober tahun 1823 dengan tujuan mengubah atau memperbaharui perjanjian yang dibuat pada tahun 1822. Sultan Siak bersedia mengadakan perubahan terhadap perjanjian tersebut. Pada saat bersamaan terjadi pertikaian antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian daerah pengaruh mereka, yang dipicu oleh kehendak Inggris untuk menjadikan Singapura sebagai koloni perdagangan mereka. Oleh karena itu, Inggris lalu mendekati Tengku Husain, putra tertua Sultan Mahmud Syah ketiga dari Johor Riau Lingga, dan menjadikannya sebagai raja. Padahal saudaranya bernama Tengku Abdur Rahman telah menjadi raja menggantikan ayahnya. Dengan demikian, terdapat dua sultan di kerajaan Johor Riau Lingga yang dilatar belakangi oleh persaingan antara kedua bangsa Eropa tersebut. Perselisihan antara Belanda dan Inggris baru diselesaikan dengan penandatanganan Traktat London pada tahun 1824, yang membelah kerajaan Johor Riau Lingga menjadi dua, yakni Johor dan Riau Lingga. Pada tanggal 1 Februari tahun 1858, Kerajaan Siak yang diwakili Sultan Syarif Ismail mengadakan perjanjian kembali dengan Belanda, diwakili Nieuwenhuis dan Tabias. Perjanjian yang terdiri dari 36 pasal ini antara lain berisikan 1. Kesultanan Siak Sri Indrapura beserta daerah taklukannya mengakui kedaulatan Belanda. 2. Adapun daerah-daerah taklukan Siak adalah Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui otonomi kerajaan di daerah Siak asli. Sementara itu, karena Siak telah mengakui payung kedaulatan pemerintah Hindia Belanda, daerah-daerah taklukannya juga secara otomatis berlaku hal yang sama. Dengan berbekalkan surat perjanjian ini, Belanda merasa berhak menegakkan kekuasaannya di fasal-fasal Siak yang terletak di Sumatera Timur sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, padahal beberapa di antaranya masih merupakan bawahan Kesultanan Aceh. Sebagai pendamping dan pengawas bagi Sultan Siak akan ditempatkan seorang asisten residen dan kontrolir. Sultan Syarif Kasim pertama tahun 1864 sampai tahun 1889 yang menggantikan Sultan Syarif Ismail memahami betapa kuatnya Belanda saat itu, sehingga perlawanan frontal dengan jalan kekerasan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, Sultan lebih memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negaranya. Perdagangan dan perkebunan digalakkan, sehingga Siak bertambah makmur. Kemajuan di daerah Siak itu mendorong Belanda mendirikan karesiden baru dalam wilayah kerajaan Siak, yang sebelumnya tergabung dalam Karesidenan Riau. Karena pertumbuhannya yang pesat, residen Riau yang telah disibukkan dengan daerahnya sendiri, dirasa tak sanggup menanganinya lagi. Dengan demikian,
Terbentuklah Karesiden Sumatera Timur berpusat di Bengkalis berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 15 Mei tahun 1873 nomor 13 dan Lembaran Negara 1873 nomor 81, yang wilayahnya mencakup pula Kerajaan Siak beserta bekas daerah taklukannya. Menyadari bahwa Belanda sulit ditaklukkan dengan kekuatan militer, Sultan tidak berniat membangkitkan permusuhan dengan mereka dan memilih menyibukkan diri dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Sultan mendirikan Masjid Syahbudin, Kubah Kasyimiyah, dan menciptakan mahkota kerajaan. Belanda berupaya memperkecil penghasilan kerajaan Siak dengan mengambil alih beberapa pajak dan pungutan, seperti bea masuk dan keluar sepanjang Sungai Siak, pajak candu dan lain sebagainya, melalui kontrak politik tertanggal 4 November tahun 1875. Beberapa bidang usaha yang menjadi sumber pemasukan bagi Sultan di Pulau Rupat diambil alih pula oleh Belanda, tetapi sebagai kompensasinya Sultan menerima pembayaran sebesar F28.350 per tahunnya. Sultan Syarif Kasim pertama mangkat pada tanggal 21 Oktober tahun 1889 dan digantikan oleh Sultan Syarif Hashim tahun 1889 sampai tahun 1908. Sultan baru ini juga diharuskan membuktikan kesetiaannya pada Belanda melalui penanda tanganan sebuah kontrak politik, yang isinya menghapuskan jabatan Mangkubumi dan Wakil Raja. Sultan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh pendahulunya dan melakukan reorganisasi dalam pemerintahan Siak. Wilayah kesultanan dibagi menjadi 10 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang hakim polisi yakni Provinsi Negeri Merbau, Negeri Tebing, Negeri Siak Sri Indrapura, Negeri Bangko, Negeri Tanah Putih, Negeri Kubu, Negeri Pekanbaru, Negeri Tapung Kiri, Negeri Tapung Kanan, dan Negeri Bukit Batu. Sultan juga membangun Istana Asirayatul Hashimiyah dan menciptakan buku tata pemerintahan berjudul Babul Kawaid. Ia mendirikan pula sebuah balairung sebagai ruang kerjanya serta tempat rapat dan penobatan Raja Baru. Atas buah karyanya dalam memajukan negeri, Sultan menerima bintang penghormatan Ridder in der van den Nederlandse dari pemerintah kolonial Belanda. Pengganti Sultan Syarif Hashim adalah Sultan Syarif Kasim II tahun 1908 sampai tahun 1949. Untuk memajukan pendidikan di negerinya, Sultan mendirikan sekolah HIS pada tanggal 15 September tahun 1915. Siak pada zaman Jepang dan awal kemerdekaan. Bala tentara Jepang masuk ke Siak melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Begitu tiba di Pekanbaru mereka menemui Sultan Siak dengan disertai oleh Datuk Wan Abdurrahman. Untuk memenangkan hati rakyat, Jepang pada mulanya bersikap ramah. Mereka memerintahkan para pejabat kolonial Belanda agar segera menyerahkan diri pada Jepang di Istana Siak. Para pemimpin pasukan Jepang berupaya memperlihatkan kekuasaan mereka dengan memerintahkan para pejabat dan kaki tangan Belanda berdiri berjajar di depan Istana Siak. Mereka kemudian membentak-bentak para tawanan dan menjemurnya hingga sore hari. Tindakan ini dapat memikat hati rakyat, apalagi Jepang mengizinkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Meskipun demikian, ini hanya awalnya saja. Tidak lama setelah itu, Jepang mulai mengeksploitasi rakyat Riau dan mempreteli kekuasaan Sultan. Jepang ingin menangkap Sultan Siak, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena khawatir terhadap pergolakan di kalangan rakyat. Sistem pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan Sultan, yang dibantu oleh suatu Dewan Kerajaan. Dewan ini berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan sekaligus menjadi penasihat Sultan. Anggota Dewan itu adalah para datuk, seperti Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar, dan Datuk Laksamana Raja di Laut. Mereka juga berfungsi sebagai kepala suku. Di wilayah kerajaan Siak masih terbagi pula atas daerah kesukuan,
yang disebut keperbatinan atau dikepalai para batin, dan kepenghuluan yakni dikepalai para penghulu. Tugas para batin dan penghulu itu adalah sebagai kepala suku yang tunduk pada sultan. Pembesar-pembesar penting lainnya adalah Panglima Perang, Datuk Hamba Raja, Datuk Bintara Kiri, Datuk Bintara Kanan, dan Datuk Bendahara. Sosial kemasyarakatan. Semenjak masa pemerintahan Sultan Said Ali, masyarakat Siak dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah mereka yang menyandang gelar tengku yakni keturunan raja. Apabila mereka menikah dengan orang Arab, maka gelar itu bertambah menjadi Tengku Said. Golongan kedua adalah penyandang gelar Wan, yakni bila seorang keturunan Arab menikah dengan siapa saja, keturunannya akan menyandang gelar ini. Golongan ketiga adalah mereka yang menyandang gelar Datuk. Gelar ini tidak diwariskan, karena didasari oleh penunjukan sultan bagi mereka yang memangku jabatan tertentu. Golongan keempat adalah mereka yang menyandang gelar encik, yakni keturunan suku 50, tanah datar, kampar, dan pesisir. Golongan terakhir adalah rakyat kebanyakan. Sejarah Kerajaan Singingi terletak di Provinsi Riau dan beribu kota di Muara Lembu. Wilayah Singingi terdiri dari 7 nagori atau koto yang dipimpin 9 datuk yang terdiri dari 7 penghulu, Datuk Nan Batujuah dan 2 orang Raja Datuk Nan Baduo. Susunan Datuk Nan Batujuah adalah sebagai berikut. Datuk Bandaro, Datuk Jelo Sutan, Datuk Bandaro Kali, Datuk Mangkuto Sinaro, Datuk Besar, Datuk Sinyato, Datuk Maharajo Garang, Datuk Sinaro Nan Putih, Datuk Simajo Lelo. 2 orang raja atau Datuk Nan Baduo merupakan pucuk pimpinan di Singingi, yang terdiri dari Datuk Jelo Sutan Raja Adat, Datuk Bandaro Raja Ibadat pada akhir abad ke-19. Rajo Adat Buo terakhir berusaha keras agar dijadikan raja di sana, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kendati demikian, beliau tetap dihormati dan menerima sokongan bagi kebutuhan sehari-harinya. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Raja Gunung Sahilan beserta para penguasa Singingi menginginkan agar daerah mereka digabungkan dengan Sumatera Timur, karena akan memperoleh lebih banyak kekuasaan beserta kekayaan. Apabila digabungkan dengan Sumatera Barat, mereka hanya akan memperoleh kerja rodi saja. Itulah sebabnya, mereka lantas mengirimkan utusan menjumpai Sultan Siak agar bersedia menjadi perantara mereka dengan Gubernur Sumatera Timur. Raja Gunung Sahilan menikah dengan saudara perempuan Esti Abdul Majid atau Angku Kuniang atau Tuan Bujang, yang merupakan anak Rajo Adat Buo sehingga masih saudara lain ibu yang dipertuan Gadih Putih Reno Sumpu dari Pagaruyung. Sebaliknya, Esti Abdul Majid menikahi pula saudara perempuan Raja Gunung Sahilan. Itulah sebabnya, Raja Gunung Sahilan mendukung Esti Abdul Majid sebagai Raja Singingi. Namun belakangan, Esti Abdul Majid mengetahui bahwa dengan masuknya kawasan tersebut ke daerah Sumatera Timur, penanaman modal Belanda akan sangat besar. Akibatnya, timbul perselisihan dengan Raja Gunung Sahilan mengenai pembagian keuntungan. Ia berpendapat bahwa sebagai putra Raja Adat Buo sudah sepantasnya ia memperoleh bagian lebih besar. Beliau lantas menobatkan diri sebagai Raja Singingi di Kota Baru dengan gelar yang Dipatuan Saleh. Agar penobatannya diakui, Esti Abdul Majid menyatakan bahwa hal itu telah direstui oleh Yang Dipertuan Gadih Putih Reno Sumpu dari Pagaruyung, sehingga 4 di antara 6 koto mengakuinya. Melalui peperangan 2 koto lainnya segera mengakui Esti Abdul Majid. Yang Dipertuan Gadih Putih Reno Sumpu sendiri tak mengetahui perihal penobatan tersebut. Datuk Jelo Sutan yang dirampas kedudukannya oleh Esti Abdul Majid meminta perlindungan Raja Gunung Sahilan, dengan janji bahwa jika Esti Abdul Majid berhasil dikalahkan, Singingi akan mengakui kekuasaan Gunung Sahilan. Esti Abdul Majid beserta pengikutnya diperangi oleh Gunung Sahilan, sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Kuantan. Setelah mengetahui hal itu, Yang Dipertuan Gadih Putih Reno Sumpu mendukung tindakan Raja Gunung Sahilan dan mengangkatnya sebagai wakil mutlak di Singingi.
Datuk Jelo Sutan memperoleh kembali kekuasaannya. Pada tahun 1901, sewaktu berkunjung ke Singingi, yang di-Pertuan Gadih Putih Reno Sumpu memberikan hak-hak istimewa seorang raja pada Datuk Jelo Sutan beserta Datuk Bendahara. Menurut Regerings Almanak, Raja Datuk Bendahara dikukuhkan kedudukannya pada tanggal 11 Juli tahun 1909. Selanjutnya, Raja Muhammad Sirih menerima pengukuhannya dari pemerintah kolonial pada tanggal 3 Februari tahun 1920. Sejarah Kerajaan Tambusai kini terletak di Kecamatan Tambusai, Provinsi Riau. Hikayat menuturkan bahwa penduduk kawasan Rokan berasal dari Semenanjung Melayu. Mereka menyusuri Sungai Rokan dan tiba di kawasan hulunya guna mencari perkampungan baru. Awalnya, mereka membentuk perkampungan yang disebut Karang Besar atau Karang Bosa. Ketika itu, terdapat 4 suku yang masing-masing dipimpin oleh seorang pucuk suku. Keempat pucuk suku di atas pada gilirannya dipimpin oleh seorang Datuk Bendahara. Meskipun demikian, karena masing-masing pucuk suku mementingkan masyarakatnya saja, di Rokan kerap terjadi perselisihan dan pertikaian, apalagi Datuk Bendahara gagal mengemban perannya selaku pimpinan yang disegani. Itulah sebabnya masyarakat Rokan lantas menghendaki seorang raja atau sultan. Mereka lalu sepakat menghadap Raja Pagaruyung guna memohon seorang raja atau sultan. Raja Pagaruyung menunjuk salah seorang putra beliau bernama Kohar guna ditahtakan di kawasan Rokan. Dengan demikian, jadilah ia Raja Tambusai pertama bergelar Sultan Mahyudin atau Jinaputra yang juga digelari Raja Karangbosa Rokan pertama. Raja Pagaruyung juga menunjuk seorang yang bertugas membantu Raja Tambusai dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan gelar Datuk Perpati. Saat berlangsungnya penobatan ini ditetapkan bahwa setiap pengangkatan Raja Tambusai harus dibacakan catatan penting kerajaan bernama Siri beserta Tarambo Siri. Daerah kekuasaan Sultan Mahyudin terletak di Harang Bosar atau Karangbosa yang kini masuk kawasan Tapanuli Selatan. Beliau memiliki putra bernama Sultan Zainal yang bergelar Raja Karangbosa II. Sebagai pembantu beliau diangkatlah 4 orang pejabat yang masing-masing bergelar Syari Maharaja, Datuk Paduka Tuan, Tumenggung, dan Paduka Raja. Sultan Zainal memiliki putra-putra bernama Sultan Ahmad dan Tongku Muda serta putri-putri bernama Siti Kumala dan Siti Intan. Sultan Ahmad lalu menggantikan ayahnya dengan gelar Raja Karangbosa III. Ketika itu pembesar beliau juga ada 4 orang, yakni Datuk Syari Paduka, Datuk Satya Raja, Datuk Mangkuta Maja Laila, dan Datuk Maja. Ia digantikan putranya, Sultan Abdullah yang bergelar Raja Tambusai IV. Adapun gelar-gelar para pembesar beliau adalah Datuk Mengkudun, Datuk Satya Maharaja, Sandara Raja, dan Datuk Majangsa. Yang menjadi Raja Tambusai kelima adalah putranya bernama Sultan Syaifuddin. Semasa pemerintahan Sultan Syaifuddin berdirilah Kerajaan Kunto Daressalam yang didirikan oleh 2 orang putra Raja Johor, yakni Sultan Ganjut dan Sultan Harimau. Penguasa Tambusai berikutnya adalah Sultan Abdurrahman, saudara Sultan Syaifuddin yang berputra Duli yang di-Pertuan Tuo serta Poromaisuri Rojo Nogori Tingga pertama. Para pembesar beliau adalah Datuk Paduka Sandara, Datuk Sabidin Raja, dan Datuk Paduka Pahlawan. Duli yang di-Pertuan Tuo menjadi Raja Tambusai ke-7. Beliau mengangkat 4 orang pembesar yang masing-masing bergelar Datuk Bandahara, Orang Kayo Maharaja, Paduka Simaharaja, dan Paduka Mahaja Laila. Beliau mempunyai 2 orang putra, yakni Tongku Rajo Mudo dan Duli yang di-Pertuan akhir zaman. Tongku Rajo Mudo menjadi Raja Rambah pertama, sedangkan Duli yang di-Pertuan akhir zaman menjadi Raja Tambusai ke-8. Demi menjaga persatuan antara Kerajaan Tambusai dan Rambah diadakanlah ikrar kesetiaan yang disebut Ikat Karangpadan. Putranya, yang di-Pertuan Saidina Mukamil menggantikannya dengan gelar Raja Tambusai ke-9.
Raja-raja Tambusai selanjutnya yang memerintah secara berturut-turut adalah Yang di-Pertuan Sakti Raja Tambusai ke-10, Yang di-Pertuan Bosa Raja Tambusai ke-11, Duli Yang di-Pertuan Akhir Zaman kedua Raja Tambusai ke-12, Duli Yang di-Pertuan Jumadil Alam Raja Tambusai ke-13 atau Abdul Hamid, dan Duli Yang di-Pertuan Bosa II Maulana Abdul Wahid Raja Rantau Binuang ke-14. Gelar-gelar para pembesar semasa Sultan Yang di-Pertuan Bosa adalah Tuk Bandahara, Tuk Orang Kayo Maharaja, Tuk Paduka Simah Raja, dan Tuk Paduka Majalaila. Pada masa pemerintahan Duli Yang di-Pertuan Bosa kedua, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Rantau Binuang, dekat Kepenuhan. Ketika itu yang menjadi imam di Tambusai adalah Maulana Kali. Beliau berasal dari Rambah, tetapi menikah di Tambusai. Maulana Kali memiliki seorang putra bernama Muhammad Saleh. Setelah menamatkan pendidikan agama di daerahnya, ia melanjutkan menuntut ilmu di Rao dan Bonjol. Selama menuntut ilmu itulah, Muhammad Saleh kerap pulang ke kampung halamannya dan mengajarkan masalah keagamaan pada rakyat. Itulah sebabnya, ia lalu dikenal sebagai Paki Saleh. Bersamaan dengan itu, Muhammad Saleh berkenalan dengan ajaran Paderi yang sedang berkembang di tempatnya menuntut ilmu. Apa yang disampaikan Muhammad Saleh ternyata kurang berkenan di hati Sultan Mahmud, wazir kerajaan Tambusai, sehingga timbul pertentangan di antara mereka. Akhirnya, Muhammad Saleh memutuskan membangun surau tersendiri di Dalu-Dalu. Kendati demikian, perseteruan antara Muhammad Saleh dan Sultan Mahmud belum mereda. Sultan Mahmud menganggap bahwa ajaran Muhammad Saleh yang bernafaskan paham Paderi telah menyinggung wewenang kerajaan. Akibatnya, ia memengaruhi Raja Tambusai beserta Dewan Adat agar menentang Muhammad Saleh. Demikianlah, Muhammad Saleh akhirnya terpaksa menyingkir dari Dalu-Dalu menuju ke Rao. Pertikaian antara kaum adat di Minangkabau dengan kaum Paderi semakin memanas dan meletusnya Perang Paderi. Suasana bertambah keruh setelah ikut campurnya Belanda. Muhammad Saleh yang kemudian dikenal sebagai Tuanku Tambusai turut terjun dalam kancah peperangan itu. Karena keperkasaannya ia digelari pula harimau dari Rokan. Ia lalu memutuskan kembali ke kampung halamannya dan membangun kubu pertahanan di Dalu-Dalu. Saat itu, pihak kerajaan yang kurang bersimpati pada Tuanku Tambusai telah mengosongkan Dalu-Dalu. Tuanku Tambusai kemudian memimpin pasukannya menuju Batang Sosah dan mulai mendirikan perbentengan yang kuat guna menghadapi pasukan pemerintah kolonial. Pada mulanya Belanda kewalahan menghadapi Tuanku Tambusai, namun seiring berjalannya waktu kemenangan beralih pada pemerintah kolonial, Tuanku Tambusai terpaksa melarikan diri ke Malaya. Sewaktu pasukan Tuanku Tambusai memasuki Dalu-Dalu, Sultan Duli Yang di-Pertuan Jumadil Alam Abdul Hamid beserta kerabat kerajaan telah menyingkir ke Rokan Hilir yang menjadi wilayah Siak. Sewaktu beliau mangkat, singgasana kerajaan diserahkan pada Sultan Duli Yang di-Pertuan Bosa kedua Maulana Abdul Wahid. Kendati demikian, hal ini diprotes Sultan Siak karena menobatkan raja di wilayah kekuasaannya. Untunglah Sultan Siak dapat diberi penjelasan bahwa pengangkatan raja itu hanya sekedar pewarisan tahta semata. Kepemimpinan Duli Yang di-Pertuan Bosa kedua diteruskan oleh putranya Yang di-Pertuan Muhammad Soleh selaku Raja Rantau Binuang ke-15. Ia digantikan oleh Sultan Zainal Abidin, yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda antara tahun-tahun 1901 sampai tahun 1904. Beliau memohon bantuan Turki dalam rangka menghadapi Belanda, tetapi Sultan Turki tidak mengabulkannya. Beliau juga pernah meminta dukungan Sultan Perak dan Ipoh, yang hanya memberikan bantuan sekedarnya. Karena kalah dalam persenjataan, Sultan Zainal Abidin dapat ditundukkan oleh Belanda. Ia diasingkan ke penjara Sukamiskin dan setelah itu dipindah ke penjara Madiun hingga wafatnya pada tahun 1904. Itulah sebabnya Sultan Zainal Abidin memperoleh gelar Murhum Mangkat Madiun.
Sementara itu dari Dalu-Dalu memerintah Tengku Muhammad Sultan Muruhum Kohar Raja di Dalu-Dalu ke-16. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Tengku Abdul Hamid Sultan Jumadil Alam Raja di Dalu-Dalu ke-17, Tengku Haji Muhammad Silung Raja di Dalu-Dalu ke-18, Tengku Muhammad Yudo yang di Pertuan Bosa Raja di Dalu-Dalu ke-19, dan Tengku Haji Ilyas Tengku Silung Raja di Dalu-Dalu ke-20. Semasa pendudukan Jepang, adik Raja Tambusai yang bernama Tengku Paltnasif pernah ditawan oleh Jepang, tetapi setelah itu dibebaskan kembali. Sejarah kerajaan-kerajaan di Belitung. 1. Kerajaan Badau. Didirikan pada abad ke-15 dengan raja pertamanya bernama Datuk Mayang Gresik. Pusat kerajaan berada di kawasan Pelulusan, sedangkan wilayahnya mencakup Badau, Ibul, Bangek, Bentayan, Simpang Tiba, Buding, Manggar, dan Gantung. Urutan raja-raja Badau berikutnya adalah Batin Badau, Badih Patah, Datuk Badu, Datuk Deraim, Datuk Abdul Rahman, Datuk Abdul Lawal, Kik Muhammad Arif, dan Kik Juki. Sementara itu, keturunan yang sekarang adalah Bapak Johar yang bekerja sebagai juru kunci Museum Badau. 2. Kerajaan Balok. Pendiri kerajaan ini adalah seorang bangsawan keturunan kerajaan Mataram di Jawa yang bernama Kiai Agus Masud atau Kiai Agus Gedeh Jakub. Beliau kemudian bergelar Depati Cakraningrat pertama tahun 1618 sampai tahun 1661. Pengganti beliau, Kiai Agus Mending bergelar Depati Cakraningrat kedua tahun 1661 sampai tahun 1696. Yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Balok Lama ke Tebing Tinggi, kemudian dikenal sebagai Balok Baru. Raja Balok selanjutnya adalah Kiai Agus Gending, bergelar Depati Cakraningrat ketiga tahun 1696 sampai tahun 1700. Semasa pemerintahan beliau, Belitung dibagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dipimpin seorang ngabehi. Ngabehi Badau bergelar Ngabehi Singajuda atau Singajuda. Ngabehi Sijuk bergelar Ngabehi Mangsa Juda atau Krama Juda. Ngabehi Belantu bergelar Ngabehi Surajuda. Ngabehi Buding bergelar Ngabehi Istana Juda. Raja berikutnya adalah Kiai Agus Bustam, kakak Kiai Agus Gending bergelar Depati Cakraningrat keempat tahun 1700 sampai tahun 1740. Semasa pemerintahannya agama Islam tersebar di Belitung. Beliau menjadi raja, karena putra mahkota bernama Kiai Agus Siasip tidak bersedia menjadi raja dan lebih memilih menjadi penghulu. Beliau merupakan penghulu pertama di Belitung. Pada tahun 1705, Kiai Agus Bustam mengangkat seorang ulama asal Mempawah bernama Datuk Ahmad, dikenal juga sebagai Datuk Mempawah selaku ngabehi di Belantu. Penguasa berikutnya bernama Kiai Agus Abudin, bergelar Depati Cakraningrat kelima tahun 1740 sampai tahun 1755. Sikapnya yang keras menyebabkan timbulnya perpecahan dengan adiknya, Kiai Agus Usman, yang kemudian membangun pemukiman baru di Sungai Cerucuk. Terjadi pertikaian antara kakak beradik ini, sehingga akhirnya Kiai Agus Usman meminta bantuan Sultan Palembang. Utusan Palembang lantas menjemput Kiai Agus Abudin ke Palembang dan tidak memperkenankannya kembali ke Belitung hingga wafatnya. Kiai Agus Usman menggantikannya sebagai Depati Cakraningrat ke-6 tahun 1755 sampai tahun 1785. Sebagai imbalan atas bantuan Palembang, ia harus menyerahkan 1000 keping besi setiap tahunnya. Beliau kemudian digantikan putranya, Kiai Agus Hatam bergelar Depati Cakraningrat ke-7 tahun 1785 sampai tahun 1815. Beliau mendatangkan para penambang timah China dari Johor. Istri kedua beliau adalah seorang keturunan China yang kemudian berganti nama menjadi Dayang Kuning. Pada zamannya, Belitung resmi menjadi jajahan Inggris pada tanggal 20 Mei tahun 1812. Ketika itu residen Inggris di Bangka,
Mayor Got mengangkat Raja Akil selaku penguasa Belitung, dengan tujuan memutuskan hubungan antara Depati Cakraningrat ke-7 dengan Raden Keling yang berdiam di Tobo Ali, Bangka, seorang tokoh yang tidak disukai Inggris. Dengan siasat liciknya, Raja Akil berhasil membunuh Depati Cakraningrat ke-7. Sepeninggal beliau, putranya bernama Kiai Agus Rahat menggantikan kedudukan beliau sebagai Depati Cakraningrat ke-8 tahun 1815 sampai tahun 1856. Raja Akil sendiri kemudian berhasil diusir dari Belitung. Pada tanggal 1 Juli tahun 1838, Kiai Agus Rahat diakui sebagai Depati Belitung. Kiai Agus Rahat membagi daerah kekuasaannya menjadi 6 distrik, di mana sebelumnya terdapat 4 wilayah yang masing-masing dikepalai seorang ngabehi. Karena tidak memiliki putra mahkota, Kiai Agus Rahat digantikan oleh adiknya Kiai Agus Muhammad Saleh dengan gelar Depati Cakraningrat ke-9 tahun 1856 sampai tahun 1873. Pada masa pemerintahan beliau berdirilah perusahaan penambangan timah bernama Biliton Maat Sapit pada tanggal 15 November tahun 1860, di mana Kiai Agus Muhammad Saleh sendiri memiliki saham pada tambang timah di Bengkuang, selaku cikal bakal bagi kota Manggar. Pertambangan timah makin berkembang luas di Belitung dan banyak penambang China didatangkan ke sana. Pada tahun 1873, Kiai Agus Muhammad Saleh yang telah lanjut usia mengundurkan diri sebagai Depati. Tugas pemerintahan diembankan pada Kiai Agus Jalil. Semenjak saat itu gelar Depati dihapuskan, sehingga Kiai Agus Muhammad Saleh merupakan penguasa terakhir yang menyandang gelar Depati Cakraningrat. Kiai Agus Jalil menagih janji Belanda terkait kesejahteraan rakyat, sehingga pada tahun 1874 dibangun sekolah rakyat pertama. Pada tahun 1876, Kiai Agus Muhammad Saleh meninggal. 3 tahun kemudian, Belanda mengangkat Kiai Agus Endek tahun 1879 sampai tahun 1890 sebagai kepala distrik Belitung yang berkedudukan di Tanjung Pandan. Pada tahun 1890, Belitung dibagi menjadi 5 distrik, yakni Buding, Dendang, Gantung, Manggar, dan Tanjung Pandan. 3. Kerajaan Belantu. Raja pertamanya bernama Datuk Ahmad bergelar Datuk Mempawah yang berkedudukan di Kelekak Ludai Kelurahan Mentigi. Suatu ketika, ia berlayar sampai ke Kalimantan dan dalam perjalanannya kembali ke Belitung, beliau jatuh sakit serta meninggal dunia. Karena masih berada di dekat Kalimantan, jenazah beliau dibawa kembali ke sana dan dimakamkan di Mempawah. Itulah sebabnya beliau kemudian digelari Datuk Mempawah. Sebagai bukti bahwa beliau telah meninggal, potongan kukunya beserta rambutnya dibawa kembali ke Belitung dan dimakamkan di Kelekak Ludai. Beliau digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Kiai Agus Tining dan Kiai Agus Kejur. Makam mereka kini masih dapat dijumpai di Kelekak Ludai dan begitu pula halnya dengan pusaka-pusaka berupa keris, pedang, meriam kecil, beserta stempel bertuliskan aksara Arab, Ngabehi Surayuda kepala dari Belantu Negeri Belitung 1262. Benda-benda pusaka ini masih disimpan oleh Ki Agus Umar, bekas lurah Membalong yang masih keturunan Raja Belantu. Kiai Agus Deraib, yang merupakan keturunan keempat Raja Belantu diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai Ngabehi Kepala Belantu, yang berkedudukan di Kampung Membalong. Ketika itu di Belitung terdapat 4 orang Ngabehi, yang masing-masing berkedudukan di Belantu, Membalong, Badau, Sijuk, dan Buding. Sesudah Ki Agus Deraib, jabatan Ngabehi dihapuskan dan sebagai pengganti beliau diangkatlah kemenakannya bernama Kiai Agus Muhammad Ali, yang dipindahkan menjadi Ngabehi di Lenggang Gantung. Selanjutnya secara berturut-turut yang menjadi penggantinya adalah Kiai Agus Adam, Kiai Agus Azan, dan terakhir Kiai Agus Umar. Menurut catatan Kiai Agus Umar,
Pada tahun 1851 penduduk Belantu terdiri dari 450 jiwa suku Melayu, 464 jiwa suku Sawang, dan 27 jiwa orang Tionghoa. 4. Kerajaan Buding. Raja pertama Buding adalah Datuk Kemiring Wali Rai. Beliau secara berturut-turut digantikan oleh Taila, Duame, Kahar, dan Kadir. Bersambung.